itu diwarnai berbentuk apa? Itu sangat ditentukan. Dengar, suami istri sebelum kita tidur, ya kan kita masih melek dulu di tempat tidur. Nah, waktu kita berdua di tempat tidur sebelum tidur, topik apa yang paling banyak kita bicarakan? Nah, itulah warna dan bentuk rumah tangga kita. Dalam penelitian yang saya pernah buat menakutkan, lebih 87% suami istri sebelum tidur topik yang dibahas adalah duit. Maka kalau percakapan kita berdua di tempat tidur sebelum tidur adalah uang yang terbanyak, berarti keluargamu keluarga mata duitan. Betul nggak? Karena nggak ada yang lain yang dibicarakan, duit saja. Nah, suami istri yang kebiasaan ngomong duit, percayalah, dari 87% yang bicara duit, maka hampir 100% buntutnya geger di tempat tidur. Pasti bertengkar. Pertengkarannya sederhana, siapa pakai duit paling banyak? Kenapa bertertawa? Betul nggak? Ujungnya pasti rame. Nah, kalau sudah rame di sini, kamu di luar sana, kamu di sini. Nah, tambah panjang ceritanya itu. Mari kita bertobat. Kalau di tempat tidur, topik yang paling banyak kita bicarakan uang, kita berdosa. Kalau kita sudah punya anak, saudara, maka topik terbesar yang kita bicarakan adalah anak-anak. Mau bagaimana hidup mereka ini? Kita mau doakan bagaimana? Kita nasihati bagaimana? Maka itu periksa. Dalam seminggu terakhir ini, topik apa yang paling banyak kita bicarakan di tempat tidur? Bagi yang belum menikah, apa yang paling banyak engkau pikirkan? Saudara, ketika manusia bertambah jahat, makin egois. Orang mencintai diri sendiri makin banyak. Disinilah kita akan melihat bedanya anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara belum menikah, apa yang paling banyak saudara pikirkan? Itulah hidupmu. Saya lanjutkan ayat yang ke-19. Maaf, ayat berapa tadi? 21. Baik, terima kasih. Kok hilang ayatnya? Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan diapakan? Dikasih siapa lagi? Bapakku. Dan siapa lagi? Ya, akunya siapa di sini? Tuhan Yesus akan apa? Mengasihi dia. Saudara lihat, dua pribadi yang luar biasa ini, Bapa dan Tuhan Yesus menyatakan, Bapa dan Tuhan Yesus mengasihi orang itu yang memegang perintahnya dan yang membungakannya, yang melakukannya. Lalu kalimat terakhir 21, wah itu luar biasa. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya tanya kepada saudara, Yesus itu Raja segala raja, pencipta alam semesta, menyatakan diri kepada orang yang memegang perintahnya dan melakukannya dan membungakannya, dan dia dikasih oleh Bapa dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menyatakan diri kepada orang itu. Saya tanya, karena saya sudah cek ke banyak tempat, enggak sedikit orang yang tahu, enggak banyak. Dengar, tanggal 20 Januari bulan depan akan ada hari bersejarah buat 16 orang Indonesia. Tentang apa yuk? Cepat. Nggak bisa jawab mana? Awas kon, betul aja. Saya itu dengar berita apa? Lagi sekali, tanggal 20 Januari bulan depan akan ada 16 orang Indonesia yang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan mereka 16 kan jadi terkenal. Dan orang gak main-main lagi dengan 16 orang itu. Ada apa cepat? Nah, bingung lagi. Oke, mungkin di belakang ada yang jawab, ada yang tahu, cuma saya gak dengar jawabnya. Tak kandani konsai. 16 orang Indonesia itu sampai hari ini itu masih tunggu. Siapa? Sebab pemerintah belum mengumumkan nama 16 orang ini. Tapi 16 orang itu sudah disebut sejak tanggal 30 November yang lalu.
16 orang ini adalah keluarga tiri orang yang bernama Barack Hussein Obama. Apa hubungannya? Nah, ini ceritanya. 20 Januari orang yang bernama Barack Hussein Obama akan dilantik jadi presiden Amerika yang ke-44. Karena dia punya keluarga tiri di Indonesia. Jadi setelah papa mamanya cerai, papanya orang Kenya, orang hitam, mamanya orang kulit putih, orang Amerika. Waktu Barack Obama umur 4 tahun, papa mama cerai. Waktu Barack Obama umur 6 tahun, mamanya kawin lagi dengan orang Jawa, namanya Sutoro. Nah, waktu mereka kawin, lalu mereka pindah ke Indonesia. Barack Obama kecil di bawah. Lalu selama hampir 5 tahun dia sekolah di SD Negeri 1 di Cikini, Jakarta. Nah, papa tirinya menikah dengan mama kandungnya, itu punya anak perempuan namanya Maya Sutoro. Nah, Maya Sutoro ini adalah adik tiri, lain papa satu mama. Lahirnya di Indonesia. Sekarang dia jadi senator Hawaii. Nah, dari keluarga papa tirinya ini saya masih ingin tahu. Ada 16 orang yang sudah ditunjuk oleh Barack Hussein Obama untuk menghadiri pelantikannya. Mungkin adik atau kakak atau atau apa dari papa tirinya. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira 16 orang ini pulang dari Amerika disegani orang? Cepat jawab. Ketika Barack Hussein Obama menyatakan diri kepada 16 orang ini bahwa aku keluarga tirimu, saudara tirimu, aku mengundang kalian untuk ikut pelantikanku. Gak main-main, saudara. Hebat sekali. Walaupun Barack Obama kalau toh maksimal jadi presiden itu cuma 8 tahun 2 periode. Sekalipun nanti Barack Obama akan turun dari kepresidenannya, 16 orang ini tetap dihargai orang tidak? Cepat jawab, tetap tidak? Tetap, karena masih ada keluarga dengan mantan presiden Amerika Serikat. Nah, saya ingin menunjukkan ayat ini kepada saudara. Dan aku, Yesus, akan menyatakan diri kepadanya. Kalau Barack Obama saja mengangkat 16 orang keluarga tirinya dari Indonesia hanya untuk hadir di pelantikannya nanti, hidup aja sudah berubah. Apalagi Yesus Tuhan kita yang gak pernah pensiun jadi Tuhan. Amin. Menyatakan diri kepada kita. Masa kita gak ada perubahan dalam hidup ini? Maka itu saudara, sekrisis apapun dunia ini, jangan pernah gantikan posisi Tuhan kita dengan nilai kekayaan ataupun uang. Katakan amin. Jangan pernah gantikan. Saya ulangi lagi, belajarlah dan siap-siaplah untuk tahun 2009 hidup tanpa uang tapi tetap bersukacita. Jangan lupa belajar itu. Maka itu yang mata duitan bertobatlah hari ini, sebelum surga bisa hidup tanpa duit dari 2009. Ngeri saudara. Tidak tahu mana yang mesti dipegang 2009 ini, emas, dolar atau euro atau apa. Tidak ada yang tahu. Semuanya jungkir balik, tidak karu-karuan begini. Ibrani 13 ayat yang ke-4. Firman ini luar biasa. Kalimat pertamanya, jadikan perhatian khusus. Tahun 2009 jangan kita dijuluki kalimat pertama ayat 5 Ibrani 13, saya salah, ayat 5 Ibrani 13 ayat 5. Saya ulangi, tahun 2009 jangan ada seorang pun di antara kita yang dapat julukan sejelek ini. Apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Sampai di situ. Kalau tahun 2009 masuk 1 Januarinya ada di antara kita yang tetap berstatus dan berpredikat jadi hamba uang, maka orang yang jadi hamba uang nggak akan selamat di tengah penderitaan, di tengah hancurnya perekonomian dunia. Kenapa nggak akan selamat orang itu? Kenapa? Karena uang andalan hidupnya dan yang diandalkan hancur. Sungguh saudara menakutkan. Kalau saudara ahli-ahli ekonomi pasti pernah baca sejarah.